Halo guys, di video kali ini gue bakalan memberikan rangkuman tentang sebuah film yang sangat dinantikan yang berjudul Godzilla x Kong: The New Empire yang dirilis pada tahun 2024. Bagi yang belum menyaksikan film ini, gue saranin untuk menontonnya terlebih dahulu di sini. Film ini merupakan film kelimanya dari kelanjutan pertempuran epik antara dua makhluk raksasa yang legendaris. Namun di tengah konflik yang terus berlanjut, ada pertemuan yang mistis yang memaksa Godzilla dan Kong untuk bekerja bersama-sama, saling terikat untuk melindungi umat manusia dari ancaman para Titan yang berasal dari dunia Hollow Earth. Kisahnya penuh dengan aksi yang mendebarkan dan pertempuran yang spektakuler, tetapi juga menyuguhkan nuansa mistis yang memikat. Mari kita simak bersama-sama alur ceritanya dan nikmati keseruan yang ditawarkan oleh film ini. Film dimulai dengan Kong yang sedang berada di suatu tempat di Hollow Earth, di mana Kong berjuang untuk melarikan diri dari segerombolan binatang purba yang dikenal sebagai Warthdog. Dalam upaya putus asa untuk menghindari kejaran mereka, Kong mengarahkan mereka ke lereng tebing curam, di mana ia mengatur jebakan cerdik. Ketika salah satu Warthdog mendekat, jebakan itu pun berfungsi, menyebabkan binatang itu terjatuh ke dalam jebakan itu. Tetapi Kong tidak berhenti di situ. Dengan kecerdikan dan kekuatannya yang luar biasa, ia menggunakan batang kayu besar untuk menimpa bebatuan besar ke jurang, menutup akses para Warthdog ke tempatnya. Namun keberhasilannya tidak lengkap. 3 Warthdog yang tersisa masih hidup, dan Kong terjebak di dalam jurang tanpa jalan keluar. Tanpa pilihan lain, Kong mengambil tindakan ekstrim. Dengan keberaniannya yang legendaris, ia merobek tubuh salah satu Warthdog yang terjebak, membuat ketiga binatang itu panik dan melarikan diri dengan cepat dan meninggalkan Kong di jurang tersebut. Setelah berhasil mengusir Warthdog, Kong memutuskan untuk membersihkan diri di air terjun yang menyegarkan. Namun kebahagiaannya terganggu oleh rasa sakit yang menusuk giginya akibat infeksi yang dideritanya setelah pertarungan sengit melawan Mechagodzilla. Dengan perasaannya tak nyaman itu, Kong duduk untuk menikmati hasil buruannya. Namun sayangnya, rasa sakit yang terus-menerus mengganggunya. Saat sedang dalam keadaan beristirahat, Kong tiba-tiba mendengar suara lengkingan yang mengagetkan. Tanpa ragu, ia segera bergerak untuk menyelidiki, mengira bahwa suara itu berasal dari salah satu dari spesiesnya sendiri. Namun setelah mencari-cari, Kong menemukan bahwa suara itu sebenarnya berasal dari kodok belentung purba. Kehadiran kodok ini membuat Kong merenung, menerima kenyataan bahwa nasibnya sepertinya terus menjadi seorang yang kesepian. Di sisi lain, Dr. Alan Andrews bekerja keras bersama Monarch untuk memastikan agar Kong dan Godzilla tetap terpisah satu sama lain. Mereka menyadari bahwa jika Kong melangkah ke permukaan, pertemuan mereka dengan Godzilla tidak bisa dihindari, yang bisa berujung pada konfrontasi yang merusak. Sementara itu, Godzilla sendiri terus berperang melawan monster-monster lain yang menyebabkan kekacauan di kota-kota, menjaga dominasinya sebagai raja monster yang tak tertandingi. Seperti yang terjadi di Roma, ketika monster Skela menimbulkan kekacauan yang mencekam, menggugah kehadiran si raja monster Godzilla untuk turun tangan. Dengan kekuatan atomnya yang luar biasa, Godzilla menghancurkan Skela tanpa belas kasihan. Setelah mengalahkan monster itu, Colosseum menjadi tempat istirahat yang sempurna bagi raja monster itu yang kemudian tidur dengan tenang di dalam reruntuhan. Di sisi lain, tepatnya di pos pertama Hollow Earth, para peneliti yang dipimpin oleh Udin menangkap sinyal energi besar yang berasal dari wilayah Kong. Temuan ini memicu kemunculan lubang portal di dekat lokasi Kong, tepat di mana Kong menjebak para Warthdog. Udin segera mengirimkan informasi tersebut ke pos pintu masuk Hollow Earth di Barbados yang dikelola oleh Direktur Hampton. Informasi yang dikirimkan berupa grafik yang menunjukkan pola naik turun yang mirip dengan 3 gunung, menggambarkan kekuatan besar yang berkobar di dalam. Hampton kemudian memberikan informasi tersebut kepada Andrews, memicu perjalanan yang tak terduga menuju misteri Hollow Earth. Di suatu tempat yang jauh, seorang gadis bernama Zia bersiap-siap untuk memulai hari pertamanya di sekolah.
Tetapi yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Jia adalah seorang anak yatim piatu dari suku Iwi yang pernah diurus oleh Kong dalam film Godzilla vs Kong. Sebelumnya ia telah diadopsi oleh Andrews. Saat Jia mengikuti pelajaran tentang kripto, dunianya berubah ketika dia mulai mendapatkan penglihatan yang terkait dengan para Titan. Tanpa disadari, tangannya mulai menggambar sebuah kode yang mirip dengan pola energi grafis yang baru saja terdeteksi oleh Monarch. Karena kejadian ini, Andrew dipanggil ke sekolah dan diberitahu tentang perilaku luar biasa Jia yang berbeda dari murid-murid lainnya. Saat hendak pulang, Jia merasa tidak pantas berada di sekolah baru ini. Namun, Andrew mengingatkannya bahwa dengan waktu, dia akan terbiasa dan mampu bergaul dengan murid-murid lainnya. Dia adalah seorang gadis yang luar biasa dengan kekuatan dan bakat yang unik. Pada malam yang gelap itu, Jia terbangun dalam mimpi yang mengerikan, di mana ia menyaksikan kehancuran yang disebabkan oleh Titan yang tak dikenal. Fasilitas pos pertama di bawah bumi yang disebut Hollow Earth menjadi korban keganasan makhluk itu. Kengerian itu merayapi jiwa Jia, meragukan keberadaannya, menggoda pikirannya dengan pemikiran bahwa ia mungkin telah kehilangan akal sehatnya. Keesokan harinya, suasana yang tegang masih menyelimuti. Andrew tanpa ragu memutuskan untuk berangkat ke Miami untuk bertemu dengan sahabat lamanya, Bernie Hayes. Dia memiliki keyakinan bahwa Bernie bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan dan mencerahkan tentang keterkaitan antara kode energi yang tergambar dalam mimpi Jia dan penglihatannya tentang Titan. Awalnya Bernie menolak tawaran tersebut, enggan terlibat dalam urusan yang bisa membahayakan dirinya. Namun bujukan dan rayuan halus dari Andrew mengubah pikirannya. Dengan hati-hati Bernie setuju untuk bergabung dalam petualangan yang misterius itu. Tak disangka, gelombang energi yang maha dahsyat kembali melanda, bahkan sampai membuat Godzilla, raja monster yang sedang tertidur lelap, terbangun dari tidurnya. Terbangun dengan gemetar, dia meninggalkan Roma dalam pencarian yang tak terduga akan asal-usul gelombang energi yang mengguncang dunia. Di Barbados, Kong akhirnya muncul dari Hollow Earth dan menuju ke fasilitas untuk bertemu dengan Andrews dan Jia. Dengan wajah yang terlihat tidak nyaman, Kong menunjukkan giginya yang terinfeksi kepada mereka. Andrew segera menghubungi seorang dokter hewan Monarch bernama Trapper untuk menangani masalah tersebut. Trapper yang memiliki kemampuan luar biasa dalam teknologi canggih segera datang dengan pesawatnya. Dengan keahliannya yang terampil, Trapper menggunakan peralatan medis mutakhirnya untuk mencabut gigi yang terinfeksi dari Kong. Namun yang mengejutkan, setelah mencabut gigi Kong, Trapper memutuskan untuk memberitahu Andrew tentang tindakan tambahan yang diambilnya. Ternyata, Trapper tidak hanya mencabut gigi Kong, tetapi juga menggantinya dengan gigi logam yang kokoh dan tahan lama. Keputusan ini tentu saja menimbulkan kebingungan dan pertanyaan di benak Andrew tentang konsekuensinya bagi Kong dan apa artinya bagi keseimbangan alam dan kehidupan makhluk raksasa ini. Tak lama kemudian, Bernie tiba di fasilitas dan segera memberitahu Andrew tentang sinyal berbahaya yang terdeteksi berasal dari Hollow Earth. Kabar tersebut membuat Andrew sadar bahwa sesuatu serius sedang terjadi di dalam dunia bawah yang mungkin telah memicu bangunnya Godzilla. Untuk menyelidiki lebih lanjut tentang apa yang terjadi di sana, Andrew memutuskan untuk pergi ke Hollow Earth bersama Trapper, Jia, dan Bernie. Mereka berangkat melalui lubang portal bersama Kong dengan bantuan seorang pilot bernama Michael yang telah dipersiapkan untuk perjalanan ini. Dengan hati-hati mereka melangkah ke dalam kegelapan misterius Hollow Earth, siap menghadapi bahaya dan misteri yang menanti di dalam sana. Tujuan mereka adalah untuk mengungkap kebenaran di balik kekacauan yang terjadi dan mungkin menemukan cara untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu di antara makhluk-makhluk raksasa ini. Setelah tiba di Hollow Earth, mereka disambut dengan keindahan yang memukau dari burung kuntul raksasa yang dikenal sebagai Perticanes. Burung itu memiliki kekuatan listrik yang mempesona, mengisi udara dengan gemerlap energi.
Di tempat lain, di Montagnec, Prancis, Godzilla muncul dan menyerang fasilitas nuklir untuk menyerap radiasi dan mengisi energinya sendiri. Ketika pasukan drone jet tiba dan mulai menembakinya, Godzilla merespon dengan tenang. Dengan gerakan yang tenang, ia hanya membalas dengan pukulan-pukulan kecil, menunjukkan kekuatan yang mengesankan tanpa upaya. Namun, ketika serangan semakin intens, Godzilla akhirnya menggunakan ledakan atom untuk menghancurkan drone-drone tersebut, menunjukkan kekuasaannya yang tak terbantahkan. Di sisi lain, para kru Andrew tiba di pos pertama Monarch. Mereka menemukan bahwa fasilitas tersebut telah hancur berantakan, dan para peneliti, termasuk Udin, telah tewas. Mereka terkejut ketika menemukan jejak kaki berdarah yang terpahat di dinding batu. Trapper yakin bahwa jejak tersebut bukanlah perbuatan dari Kong, melainkan dari spesies lain yang mungkin memberikan tanda untuk bersiap berperang. Sementara itu, Kong merasa ada yang tidak beres dan mengambil senjatanya, yaitu kapak Kong yang ia dapatkan di Pulau Tengkorak. Dengan hati-hati, Kong memasuki portal lubang yang terbentuk di jebakan yang telah ia buat sebelumnya. Di dalam, Kong menemukan sebuah goa yang megah, dipenuhi dengan kristal-kristal raksasa dan tengkorak-tengkorak dari spesiesnya yang lain. Merasa tertarik, Kong menjelajahi gua tersebut dan menemukan wilayah Hollow Earth yang belum pernah ia eksplorasi sebelumnya. Saat Kong melintasi sebuah wilayah yang sunyi, ia tiba-tiba dikejutkan oleh bayangan dari kera raksasa yang mengintimidasi. Namun, ketika bayangan itu semakin dekat, Kong menyadari bahwa itu hanyalah kera kecil yang bernama Suko. Namun, sebelum Kong dapat mendekatinya dengan damai, Suko tiba-tiba menggigit tangan Kong, menandai awal dari kekacauan yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, 3 kera besar muncul, yaitu Stonefish, Catcher, dan One Eyes. Mereka berusaha membunuh Kong, tetapi Kong mampu melawan dengan keberanian dan kekuatannya yang luar biasa, bersenjatakan kapaknya. Dalam pertempuran yang sengit, Kong berhasil membunuh salah satu dari kera-kera tersebut dengan melemparkan Suko ke arah mereka. Namun, kera lainnya hampir berhasil dilemparkan ke tebing oleh Kong. Namun, Kong masih memilih untuk berbaik hati dengan menarik kembali kera tersebut. Sayangnya, kera itu malah menyerang Kong dengan pisaunya sendiri, memaksa Kong untuk membela diri dengan keras hingga kera itu jatuh ke jurang dan tewas. Setelah kejadian itu, Kong meminta bantuan Suko untuk membawanya ke tempat asal para kera itu berasal, dengan harapan bisa mengungkapkan misteri di balik pertemuan yang tidak terduga ini. Di sisi lain, saat para kru kembali terbang, tiba-tiba mereka diserang oleh gelombang energi misterius yang mengganggu sistem jet mereka. Dengan cepat, Andrews meminta Michael untuk mendaratkan pesawat di tengah hutan untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Setelah mendarat, para kru memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Namun di tengah perjalanan, Trapper dan Bernie merasakan kehadiran bahaya yang mengintai di sekitar mereka. Namun Michael yang merasa paling tahu tentang wilayah itu ingin memimpin ekspedisi mereka. Namun nasib berkata lain saat sebuah pohon tiba-tiba menelan Michael secara utuh, menandai awal dari malapetaka yang akan datang. Sementara itu, Hampton menemukan bahwa Godzilla telah pergi menuju ke Titan lain yang bernama Tiamat, yang berada di kutub utara. Jika Godzilla berhasil membunuh Tiamat, maka dia akan mendapatkan kekuatan super yang tak terbantahkan. Hal ini membuat Hampton yakin bahwa Godzilla sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kembali ke Andrews, Jia secara tidak sengaja menemukan beberapa bangunan kuno yang dihiasi dengan simbol-simbol bahasa suku Iwi. Temuan ini membawa mereka pada kesimpulan bahwa Hollow Earth adalah pusat berkumpulnya suku Iwi. Sebuah penemuan yang sangat mengejutkan. Mereka kemudian menemukan diri mereka berada di depan sebuah kuil kuno yang ternyata didedikasikan untuk Montra, ratu para Titan dan sekutu Godzilla. Di saat yang sama, Jia melihat sebuah batu muncul, dan ketika dia menekannya, sebuah aliran air misterius muncul dan mengalir ke arah sana. Dengan rasa ingin tahu yang menggebu-gebu, mereka memutuskan untuk mengikuti aliran air tersebut. Akhirnya, mereka menemukan sebuah dinding kamuflase yang terbuat dari bahan yang tidak dikenal.
Saat dinding tersebut dibuka, terungkaplah sebuah dunia bawah tanah yang menakjubkan. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah piramida kristal yang tertata rapi, persis seperti yang pernah dilihat Jia dalam mimpinya. Di suatu tempat yang jauh, Zuko masih merasa tak terima dikalahkan oleh Kong. Dalam kekesalannya, dia membawa Kong ke sebuah sumber air tersembunyi di mana monster jidat yang legendaris bersemayam. Tanpa diduga, monster jidat muncul dari dalam air dengan kemarahan yang meluap-luap dan mencoba untuk menyerang Kong. Dalam pertarungan itu, Zuko berusaha melarikan diri, tetapi langkahnya dihentikan oleh kapak Kong yang dengan sigapnya menghunuskan kapaknya itu. Dengan satu pukulan yang gesit, Kong berhasil membunuh monster jidat dengan sangat mudahnya, menunjukkan kekuatan dan keberaniannya yang luar biasa. Setelah pertarungan itu selesai, Kong tidak melewatkan kesempatan untuk mengambil bagian tubuh monster jidat yang sudah tewas untuk dimakan. Dengan kedermawanannya, dia membagikan makanan itu kepada Zuko, mengakhiri konflik di antara mereka dan memperkuat ikatan persaudaraan mereka. Sementara itu, pihak Monad sedang melacak jejak Godzilla yang akhirnya membawa mereka ke Kutub Utara, di mana Tiamat, Titan Lautan, telah ditemukan. Tanpa ragu, Tiamat bangkit dari kedalaman untuk menghadapi Godzilla dalam pertarungan epik yang akan menentukan nasib kedua Titan ini. Meskipun Tiamat mampu melilit tubuh Godzilla dengan kekuatannya yang luar biasa, namun sang Raja Monster tidak gentar. Dengan keberaniannya dan kekuatan nuklir yang dahsyat, Godzilla mampu mengalahkan Tiamat dengan serangan yang membelah tubuhnya menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kemenangan itu, Godzilla tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan mantap, dia menyelam ke dalam lautan untuk menyerap seluruh energi yang dimiliki oleh Tiamat, memperkuat dirinya sendiri dan menjadikan lautan sebagai sumber kekuatannya yang baru. Setelah para kru berhasil menembus ke dalam alam bawah tanah, mereka disambut oleh segerombolan suku Iwi yang dengan cepat mengenali Jia sebagai anggota dari suku mereka. Tanpa ragu, para anggota suku membawa Jia ke piramida untuk bertemu dengan pemimpin mereka. Di dalam piramida, Jia berhadapan langsung dengan pemimpin suku tersebut, dan mereka mulai berkomunikasi secara telepati. Ketika pemimpin suku menyentuh tangan Jia, kilas balik kenangan Jia terpampang di benak pemimpin itu. Setelah pertemuan itu, para kru dipandu lebih dalam ke dalam piramida, di mana mereka dihadapkan pada sebuah kristal bercahaya terang. Tanpa diduga, Andrew menyadari bahwa sinyal energi yang mereka deteksi sebelumnya berasal dari suku Iwi. Mereka kemudian diarahkan untuk menjelajahi kuil suku Iwi, di mana Jia dan Andrews menemukan ukiran-ukiran yang menceritakan sejarah suku tersebut. Andrews menjelaskan bahwa dalam sejarah suku Iwi diceritakan bahwa pada zaman dahulu, seekor kera raksasa menjadi pelindung bagi umat manusia. Namun, seorang pemimpin jahat yang dikenal sebagai Raja Scar memimpin pasukan kera untuk menyerang dunia permukaan dan melawan Godzilla beserta spesiesnya. Namun, Godzilla yang lebih kuat berhasil menjebak Raja Scar dan pasukannya ke dalam Hollow Earth untuk mencegah mereka melarikan diri. Andrews menemukan sebuah ukiran yang mengindikasikan bahwa keturunan langsung suku Iwi termasuk Jia memiliki potensi untuk membangkitkan kembali Mothra, makhluk legendaris yang dipercaya sebagai penyeimbang alam. Di sisi lain, Kong terus mengikuti Zuko yang membawanya ke tempat di mana para kera raksasa tinggal. Namun, Kong terkejut ketika sampai di sana karena para kera besar itu dipaksa untuk menjadi buruh oleh Scar King, seorang Titan yang kejam. Melihat perlakuan kejam terhadap para kera, Kong tidak bisa bertahan diam dan segera turun tangan untuk melawan anak buah Scar King. Ketika keributan terjadi, Scar King sendiri muncul. Dengan sombongnya, dia mendekati Kong dan mencemoohnya karena mengenakan gigi palsu. Tanpa ampun, Scar King mencoba menyerang Zuko karena membawa Kong ke wilayahnya. Tetapi ayah Zuko dengan berani membelanya. Namun, tindakan heroik ini berujung tragis ketika Scar King menendang ayah Zuko ke dalam lubang lava, menyebabkan Zuko histeris menangis. Kemarahan Kong memuncak dan dia segera menantang Scar King dalam pertarungan sengit.
Scar King menggunakan cambuk yang terbuat dari tulang Titan untuk melawan Kong. Ketika Kong hampir berhasil mengalahkannya, Scar King memanggil senjata andalannya, Simo, seekor Titan es yang dirantai. Dengan menggunakan kristal biru di ujung cambuknya, Scar King mengendalikan Simo untuk menyerang Kong. Simo menyerang Kong dengan serangan es yang kuat, membuatnya mengalami radang dingin. Kong, dalam kesakitan, memutuskan untuk melarikan diri, sementara anak buah Scar King mengejar dari belakang. Namun Kong berhasil menemukan jebakan yang dia pasang sebelumnya, dan dengan bantuan Zuko, mereka berhasil mengalahkan anak buah Scar King. Saat Kong dan Zuko meninggalkan tempat itu menuju kuil suku Iwi, mereka tidak menyadari bahwa salah satu kera telah selamat karena menutupi dirinya dengan tubuh kera lain yang telah terbunuh. Di sisi lain, para kru menghabiskan waktu bersama para suku Iwi, sementara Jia bergabung dengan anggota suku lainnya. Bernie dan Trapper tiba-tiba sadar bahwa mereka berada di bawah piramida Mesir. Kemungkinan piramida itu dibangun oleh suku Iwi itu sendiri. Saat mereka tengah asik bertukar cerita, muncul tamu tak terduga, Kong dan Zuko. Kong menunjukkan luka di tangannya kepada para kru, berharap bisa diobati. Tanpa disadari, salah satu kera yang masih hidup melihat markas mereka dan juga melihat portal menuju permukaan. Kera itu segera melaporkan temuannya kepada King Scar. Setelah mengetahui adanya portal menuju ke permukaan, Scar langsung mengendarai kendaraannya dan sekaligus memimpin pasukannya menyerang Kong dan menuju ke permukaan. Kembali ke Trapper, dia memberitahu Andreas bahwa Kong membutuhkan teknologi canggih dari proyeknya yang dikenal sebagai Operation Powerhouse. Proyek ini awalnya diciptakan untuk membantu Kong menghadapi serangan dari Titan besar lainnya. Tetapi sayangnya proyek tersebut telah ditutup. Trapper menyarankan Kong untuk menggunakan sarung tangan base yang tersedia di pos pertama. Tanpa ragu, Trapper langsung menuju pos pertama dan mengambil sarung tangan tersebut. Kemudian dia memasangkannya ke tangan Kong dan memberinya obat peredar radang. Ternyata, sarung tangan itu sangat membantu Kong untuk bisa menggerakkan tangannya lagi. Lebih dari itu, sarung tangan itu juga meningkatkan kekuatan lengan Kong. Ketika itu, Zuko datang memberitahu Kong bahwa King Scar semakin dekat. Dan untuk mengalahkan Scar serta Simo, Kong harus pergi ke dunia permukaan dan menarik perhatian Godzilla untuk bergabung melawan Raja Scar. Di tempat lain, Godzilla bangkit kembali setelah tenaganya terisi penuh oleh kekuatan Tiamat dan mengakibatkan bagian punggungnya menyala dengan warna merah muda. Dengan begitu, Godzilla berubah menjadi Pinky Godzilla. Sementara itu, Kong muncul di Kairo melalui pintu portal. Dan Godzilla segera mendengar raungan Kong dari jauh. Dengan cepat, Godzilla menghampiri Kong. Di Hollow Earth, suku Iwi melaksanakan ritual bersama Jia untuk menyambut kelahiran kembali Mothra. Jia kemudian menaiki puncak piramida suku Iwi dan dengan mengulurkan tangannya, dan dari situ Mothra kupu-kupu raksasa bangkit kembali. Mothra kemudian terbang ke permukaan untuk menemui Godzilla. Akhirnya Godzilla tiba di Mesir dan melihat Kong. Dengan pertemuan itu terjadilah pertarungan di antara mereka. Di tengah pertempuran, Kong berusaha memberitahu Godzilla bahwa ada Titan lain yang mengancam keseimbangan dunia. Tetapi Godzilla tidak peduli karena tidak memahami Kong dan terus mencoba membunuhnya. Saat Godzilla hampir menghabisi Kong, Mothra datang untuk menghentikannya. Godzilla terkejut melihat sekutu lamanya hidup kembali bersama Jia. Akhirnya Godzilla setuju untuk bergabung dengan mereka dan mengaum bersama-sama. Di saat yang sama, Raja Scar dan pasukannya semakin mendekati tempat tinggal suku Iwi. Mendapati ancaman tersebut, para kru dan warga Iwi merancang sebuah rencana yang tak biasa. Mereka akan menggunakan teknologi canggih suku Iwi untuk menciptakan gelombang gravitasi. Piramida kristal suku Iwi akan disatukan dengan logam cair, menciptakan medan anti-gravitasi yang dapat menghentikan para Titan jahat agar tidak melarikan diri. Ketika Raja Scar tiba di tempat itu, ia segera memberikan perintah kepada Simo untuk membekukan ujung kristal piramida dan menghancurkannya. Namun sebelum mereka dapat melarikan diri melalui portal, Trapper muncul dengan pesawatnya sambil memancing segerombolan Vertikenas untuk menyerang Scar. Sementara itu, Trapper mengajak
Andreas dan Bernie untuk naik ke pesawat dan mencari tempat perlindungan. Di saat yang sama, Godzilla dan Kong tiba di tempat kejadian, bergabung dalam satu tujuan untuk menghadapi Raja Scar dan Zemo. Ketika keempatnya melompat, kedua piramida itu bersatu, menciptakan gelombang gravitasi yang mengguncang medan pertempuran. Meskipun terombang-ambing, mereka terus bertarung dengan gigih. Dalam pertarungan sengit itu, Godzilla dan Kong mendapatkan dukungan dari Mothra. Sementara Zuko yang terlatih dalam seni pertarungan sejak kecil juga ikut bertarung. Saat gelombang gravitasi mereda, Zuko berhasil membunuh One Eye dengan mendorongnya hingga jatuh ke bawah. Sementara Mothra dengan setia melindungi manusia membawanya ke tempat yang aman. Raja Scar, Kong, Godzilla, dan Zemo terhempas ke dalam pintu portal yang tak terduga, membawa mereka menuju pantai Rio de Janeiro. Kedatangan tiba-tiba mereka berempat memicu beragam reaksi di antara pengunjung pantai, dari kepanikan hingga kegembiraan yang luar biasa. Raja Scar segera memanfaatkan kekuatan es Zemo untuk melepaskan serangan esnya ke langit, membakukan beberapa bangunan di sekitarnya. Kong tidak tinggal diam, ia kembali bertarung melawan Raja Scar. Namun kali ini Zemo tidak membiarkan Kong mengalahkan majikannya, yang mengakibatkan terjadinya pertarungan 2 versus 2 yang menghancurkan bangunan di sekitar mereka. Pada saat yang sama, Zuko menemukan bahwa kapak Kong telah tertinggal. Tanpa ragu, dia segera mengambil kapak tersebut dan memasuki portal. Sementara pertempuran berkecamuk, Godzilla berusaha membunuh Scar dengan semburan atomnya. Namun Scar berhasil menghindar. Sayangnya Raja Scar terlalu lengah, memungkinkan Godzilla merebut cambuknya dan memisahkan kristal Zemo dari cambuk tersebut. Ketika para makhluk besar berusaha mencapai kristal itu, Zuko tiba-tiba muncul dan dengan langkah berani, ia mengayunkan kapaknya untuk menghancurkan kristal milik Scar. Dengan hancurnya kristal itu, Zemo pun terbebas dari kendali Raja Scar. Kong kemudian dengan marah menyerang Scar, melemparkannya ke arah Godzilla yang langsung menanggapinya dengan serangan ekornya, dan kemudian melemparkannya lagi kembali ke arah Kong. Ketika Kong mengangkat tubuh Scar, Zemo memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang mantan majikannya dengan kekuatan esnya, membakukan Scar sepenuhnya. Kong kemudian menghancurkan tubuh beku Scar menjadi berkeping-keping. Setelah itu, Godzilla menembakkan kekuatannya ke langit, menghilangkan awan es dan mengembalikan keadaan menjadi normal. Setelah kejadian tersebut, Godzilla kembali beristirahat di Colosseum, sementara Mothra sibuk memperbaiki tabir di Hollow Earth. Kini, Andreas bersiap untuk mengizinkan Zia hidup bersama suku Iwi. Namun, Zia memberi isyarat bahwa ia ingin tetap tinggal bersama Andreas, kemanapun mereka pergi. Sementara itu, Kong kembali ke wilayah para kera besar ditemani oleh Zuko dan Zemo. Di sana, Kong berdiri di hadapan kera-kera lainnya, mengambil tempatnya sebagai pemimpin baru mereka. Dengan Kong sebagai pemimpin, para kera besar menyambut masa depan baru dengan harapan. Film pun berakhir dengan adegan Kong memimpin sukunya, siap menghadapi tantangan yang akan datang. Oke guys, itulah alur cerita film Godzilla x Kong The New Empire. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.